Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh pemirsa Lutfi NZ Channel. Sore ini kita akan ngobrol santai dengan seorang tokoh muda. Beliau Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren, Kiai Salman Al Farisi. Assalamualaikum, Kiai Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saya undang beliau ini susah banget waktunya karena kesibukan yang luar biasa. Ini kesempatan yang istimewa bagi saya karena memang kesibukan beliau yang membuat saya ini susah untuk mencari waktunya. Teman-teman yang saya hormati, memang sudah sering ya Kiai Salman ya, kita ini ngobrol santai di YouTube Lutfi NZ Channel, tapi saya nggak pernah puas karena selalu menarik kalau dengan beliau. Teman-teman, untuk pembahasan pada sore hari ini kita akan ngobrol santai tentang masalah di mana masalah ini tiap tahun pasti menjadi topik menarik Kiai Salman. Nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Apa itu? Kita akan bicara masalah gender. Wah, ini menarik banget. Nanti kita akan tanya sama beliau tentang apa sih pandangan beliau tentang gender. Yang jelas masalah gender ini tidak ada kesimpulan akhir. Memang betul sangat menarik karena kedua belah pihak itu saling mengemukakan dalilnya masing-masing sehingga tidak ada pembenaran di sana. Langsung saja kita langsung tanya sama beliau tentang gender itu apa dan pandangan beliau tentang gender itu bagaimana dan apa pesan-pesan beliau di masalah gender ini. Monggo Kiai Salman. Sehat-sehat Kiai Salman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu terima kasih kepada Kiai Lutfi NZ yang kembali mengundang saya untuk bisa hadir di channelnya ini yang semakin hari kelihatannya semakin banyak subscribernya. Mudah-mudahan semakin terkenal. Amin Kiai, amin aja lah. Jadi terima kasih atas undangannya dan tentu sebagaimana biasanya kita ngobrol-ngobrol santai saja. Walaupun sebenarnya ini sore ini kelihatannya topiknya cukup berat juga masalah gender. Tapi di samping kita memang ngobrol santai, mudah-mudahan kita ngobrol gender ini ada manfaatnya. Nah, walaupun mungkin sedikit ataupun banyak ya, pokoknya mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan kita. Sebenarnya di dalam masalah gender ini kita harus pahami dulu lebih awal apa itu gender, apa itu seks. Wah, menarik. Karena sejauh yang saya pahami, mungkin di dalam masyarakat ya, di kalangan masyarakat itu selalu kalau bicara gender itu akan dikonotasikannya dengan betul seks, betul. Atau maksudnya genital seks ya, atau jenis kelamin. Iya. Padahal sebenarnya antara seks dan gender, jenis kelamin dengan gender itu menurut saya berbeda. Sejauh yang saya pahami dan saya pelajari, seks atau jenis kelamin ini pertama itu hal yang bersifat biologis, sedangkan kalau gender itu kultur atau adat istiadat. Terus kemudian kalau gender itu bersifat apa ya namanya, alami, iya, atau kodrat, memang pemberian dari Tuhan. Sedangkan kalau gender itu adalah struktur yang terbentuk dalam sosial, dibentuk oleh sosial. Kemudian gender juga sesuatu yang seks itu sesuatu atau jenis kelamin itu sesuatu yang tidak mungkin dirubah atau tidak boleh dirubah, tidak berubah. Tetap bersifat. Sedangkan gender itu bisa dirubah. Oh gitu ya. Iya. Kemudian jadi memang sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Iya betul. Ini yang kerangka pemahaman kita berawal dari sana. Terus kemudian gender bersifat apa namanya? Contoh seperti kalau gender itu memasak, mengurus anak. Iya. Apa namanya? Mendidik anak, itu gender. Gender ya. Iya. Tapi kalau seks
atau jenis kelamin itu contohnya seperti menstruasi, hamil, rahim, melahirkan. bukan ya, Melahirkan, menyusui. Ini bandingannya dengan mong-mong. Iya. Iya begitu. Apa ya gitu ya? Iya, kalau mong-mong masuk gender ya. Mong-mong bisa dirubah kan? Bisa dirubah. Iya, betul. Tapi kalau seks atau jenis kelamin tadi menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan, menyusui. Iya, tidak bisa dirubah. Itu tidak bisa dirubah. Betul. Sedangkan kalau gender itu bersifat sesuatu yang karena sifat sesuatu yang bisa dirubah itu menyusui. Jadi artinya dari kerangka itu, dari pemahaman awal seperti itu, nanti kita akan bisa memahami gender seperti apa, gerakan feminisme itu seperti apa, itu kita akan lebih paham. Kalau kita bicara hamil, kita bicara menstruasi, itu tentu perempuan. Nggak bisa dirubah. Dan itu hanya perempuan yang bisa mengalami itu. Betul. Melahirkan dan menyusui. Tetapi kalau menyusui mong-mong, mendidik anak, memasak, mencuci pakaian, ini bukan sesuatu yang kodrati. Iya. Dan bisa dirubah. Dan ini bisa dirubah. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki melakukan aktivitas seperti itu. Iya. Seperti kita tahu, memasak itu kan dianggapnya itu adalah kodratnya perempuan. Betul. Padahal sesungguhnya sekarang banyak sekali chef-chef laki-laki. Chef Juna itu kan memasak. Iya. Itu gender kan. Apal ya Ki Salman ya, chef ya. Ya walaupun jarang-jarang lihat televisi, tapi kalau chef-chef yang karena ahli makan juga. Suka kuliner. Iya, suka. Oh iya. Jadi seperti itu. Kalau kemudian sekarang jadi akhirnya perempuan itu memang berada di posisi di mana dunia itu diwarnai oleh kekuasaan yang bersifat patriarki. Artinya dulu kita ini pembentuk atau penguasa negara itu kebanyakan dari pihak laki-laki. Iya. Dari pihak pria. Iya. Yang secara sadar ataupun tidak sadar mereka kadang-kadang mengabaikan perempuan. Betul. Karena dia pemimpin negara atau awal-awal banyaknya terbentuknya kerajaan negara itu didasari oleh patriarki itu, sehingga kemudian kecenderungan kebijakan pemerintahan, kebijakan penguasa negara itu melupakan dari sisi feminisme. Seperti itu. Ya. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Jadi banyak sebenarnya aktivitas yang dianggap itu adalah kodratnya perempuan, tetapi kemudian itu sebenarnya gender yang juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Memasak. Sekarang kan juga seperti membuat busana itu, menjahit. Itu kan kalau desainer itu kan laki-laki kebanyakan. Memasak, chef juga yang terkenal laki-laki. Betul. Yang dulu dianggapnya itu adalah perempuan. Kodratnya perempuan. Selalu berpikirnya kodratnya perempuan. Ya. Mungkin awalnya dari situ dulu. Luar biasa, ini penjelasannya gamblang, mudah dicerna dan higienis tentunya. Sambil ya, monggo Ki Salman. Jadi dari penjelasan beliau Ki Salman bisa saya simpulkan bahwa gender itu ada dua lah. Jadi gender yang memang bisa dirubah dan gender yang kodrat tidak bisa dirubah. Nah, dari sini sudah terlihat jelas Ki Salman ini seorang pembaharu. Artinya selagi yang dirubah itu adalah bukan kodrati, maka nggak masalah. Yang tidak boleh kan merubah kodrati, seperti merubah jenis kelamin mungkin, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya sekedar yang sifatnya masih duniawi dan bisa berubah, atau yang sifatnya pekerjaan mungkin nggak masalah ya. Nggak masalah. Berarti kepemimpinan perempuan, kalau perempuan jadi presiden, nah ini gimana Ki Salman? Nah, ini kan akhirnya lari ke situ Ki Salman. Ya, punten Ki Salman. Teman-teman mungkin sering dengar lah kabar di TV, di berita bahwa munculnya gender ini pasti kaitannya dengan kepemimpinan Ki Salman. Gimana nih menurut Ki Salman nih? Betul. Jadi ketika kemudian tadi kita sudah bisa memilah antara seks atau jenis kelamin dengan gender, nanti kita akan bisa bijak lah
memutuskan ke arah mana kita akan berpikir atau ke arah mana kita akan mengembangkan pikiran kita tentang pemahaman gender ini. Sekali lagi bahwa seks itu adalah sesuatu yang sifatnya biologis, sesuatu yang sifatnya adalah kodrati, sesuatu yang sifatnya itu tetap, tidak bisa dirubah, sesuatu yang sifatnya juga hanya dimiliki pada jenis kelamin tertentu, yaitu perempuan. Kali itu kalau jenis kelamin, yaitu seperti kalau jenis kelaminnya perempuan adalah seperti tadi, bahwa terutama yang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Itu yang tidak ditemukan pada jenis kelamin yang lain, yang memang cuma ada dua ya. Cuma ada di perempuan. Betul. Nah, ketika kemudian dulu pada zaman-zaman awal di mana kekuasaan itu mulai ditimbulkan, ada blok-blok kekuasaan, ada blok-blok kerajaan-kerajaan di mana kemudian berawal dari penguasa-penguasa dan raja-raja yang laki-laki, sehingga kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat patriarki ini. Kadang-kadang mereka tidak sadar mereka membuat kebijakan yang sifatnya marginalisasi. Mereka mengenyampingkan atau menomorduakan atau mungkin meminggirkan perempuan dari sisi ekonomi, politik, hak pilih, dan lain sebagainya. Karena mereka melupakan ini. Terus kemudian juga ada pembebanan ya, burden kalau nggak salah istilahnya itu, pembebanan yang lebih berat kepada perempuan, termasuk juga jam kerja yang lebih panjang. Perempuan itu kan jam kerjanya lebih panjang. Ketika di rumah, mereka kemudian harus memasak, harus mengurus rumah, harus dan lain sebagainya. Ini jam kerja yang lebih panjang. Kita sering kan bercerita tentang, mendengar ada di buku-buku LKS lah katakanlah, misalnya di sekolah yang dasar. Contoh misalnya, Bapak membaca Quran. Ibu pergi ke pasar. Ini enak sekali. Ini ya. Bapak enak sekali baca Quran, ibu sibuk benar. Dengan kesibukannya. Ini sudah terbentuk demikian ya. Dari dulu tanpa kita sadari. Betul. Hal-hal ini. Jadi ini ya yang harus dipahami juga. Lalu kemudian ada juga sifatnya stereotip bahwa perempuan itu dilabel dengan hal yang bersifat negatif. Labelisasi negatif gitu ya. Jadi konotasinya selalu negatif. Padahal sebenarnya perempuan itu sesuatu yang berbeda. Rasulullah saja, salah satu alasan Rasulullah mengawini Siti Aisyah, berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Luar biasa. Beliau menikah Siti Aisyah itu bukan kalau orang yang orang-orang yang non muslim katakanlah, atau bukan, saya tidak mengatakan non muslim, orang-orang yang katakanlah kurang baik memandang Rasulullah gitu ya, menganggap Rasulullah itu misalnya mengawini anak muda, anak kecil gitu ya, lihatnya dari sisi itunya saja. Padahal dengan mengawini Siti Aisyah itu ribuan hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah karena kecerdasannya. Dari sini saja sudah merupakan kode mungkin ya, atau sesuatu yang sifatnya eksplisit yang bahwa orang perempuan itu punya kemampuan yang tidak bisa diremehkan atau tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Yang dari sana kita bisa mengambil hukum-hukum syariat Islam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang hampir 24 jam bertemu dengan Rasulullah, yang tidak ditemui oleh sahabat-sahabat yang lain. Betul. Coba. Akhirnya ketemu semua ya. Ada semua hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan sosial, termasuk juga ibadah. Itu kan diriwayatkannya kebanyakan dari Siti Aisyah. Memang gender itu tidak bisa lepas dari sejarah juga sih Salman, di mana sejarah sebelum Islam, pra Islam itu atau qabla Islam itu memandang perempuan lemah. Di samping lemah, tidak punya kekuatan. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu memang yang pertama laki-laki, setelah laki-laki penuh katanya perempuan kan. Jadi sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul kan, di antara salah satu tujuannya adalah mengangkat martabat dari perempuan. Jadi luar biasa nih jawaban dari beliau. Sudut pandangnya tajam, terpercaya, dan tajam silet. Terima kasih Ki Salman. Ini menarik sekali karena gender itu nggak ada habisnya Ki Salman ya. Nah ini pesannya Ki Salman lah terhadap kita ya yang nggak paham tentang gender. Biar kita nggak bahas lagi tuh Ki Salman, apa pesannya, apakah gender ini masih harus terus dibahas atau sudahlah memang tadi yang sudah
dikatakan oleh beliau, memang kalau gender itu ada dua, artinya ada yang memang yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah, yang sifatnya kodrati gitu. Iya. Gimana kisah? Jadi kalau kemudian kita terus masih membahas tentang masalah gender dalam tujuan atau dengan maksud agar supaya kita lebih paham tentang feminis gitu ya, tentang keperempuanan, dan kemudian kita tidak melihatnya dari satu sudut pandang saja, itu nggak ada masalah. Silakan saja terus dibahas. Tapi dalam arti kita mencari ilmu, kita mengungkap hal-hal yang belum kita pahami, sehingga kemudian kita punya pandangan yang dari berbagai sudut. Seperti itu yang harus dipahami. Dan kemudian bahwa saat ini karena tadi ya, karena gender yang sampai saat ini mungkin belum tuntas itu karena masih juga banyak akibat dari gender ini. Gender dalam arti tadi ya, seperti marginalisasi, burden gitu ya, pembebanan, kemudian juga ada subordinasi. Subordinasi itu adalah penyampingan, bahwa perempuan itu dianggap sebagai pelengkap saja. Padahal sebenarnya kan banyak juga kata-kata. Sekarang saya lebih senang ketika ada bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang istri atau seorang perempuan. Iya, saya setuju begitu. Itu benar. Betul, ya. Tetapi ini pemahamannya bukan menjadi sebagai sebuah pelengkap. Betul. Ini ada partner ya, kerja yang cuman ini ya katakanlah sebagai yang keluar, dan ini yang sebagai backingnya seperti itu. Jadi ini bukan masalah pembagian kerja atau wilayah kerja, katakanlah seperti itu. Jadi perempuan itu yang menjadi partner, dan tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa menjadi yang di depan. Tetapi sejauh ini tetap kita harus ada dalam koridor syariat ya. Kalau kita yang beragama Islam ini tentu harus berada dalam koridor agama, tetap harus dituntun. Dan perempuan juga kadang-kadang tadi mengalami juga yang namanya violence gitu. Violence itu kekerasan. Itu karena tadi berawal dari depan itu, marginalisasi, subordinasi, burden dan lain sebagainya. Terus turun menurun ya. Mereka akhirnya kemudian mendapat violence ya. Jadi mereka mendapatkan sikap-sikap kekerasan, stereotip ya, memandang perempuan itu dengan hal yang negatif. Sehingga ketika perempuan dipandang negatif tuh jangan pemimpin, kalau perempuan tuh emosional, lemah gitu. Iya, Rasulullah begitu loh. Rasulullah dulu ketika Rasulullah haji wada, karena setelah itu Rasulullah wafat, haji terakhir yang dialami Rasulullah pada saat wukuf di Arafah, yang terakhir beliau pesankan kepada para sahabatnya adalah, saya titip perempuan. Oh, iya, itu ya, betul, saya titip perempuan. Mereka adalah perempuan ini, perempuan kalian, apakah itu ibu, istri, anak perempuan. Nggak ada banci ya? Wandung nggak ada kan? Ini menunjukkan bahwa jenis kan ada dua gitu, perempuan. Kalau keislaman tentang banci wandung nggak sepakat ya. Jadi memang jenis kelamin nggak ada dua. Jenis kelamin harus tegas, dalam Islam harus tegas ya. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Terbukti Rasulullah menitipkan perempuan. Tidak ada menitip banci. Jadi di sini ketika Rasulullah menitipkan perempuan, mungkin akan masuk ke dalam asumsi kita bahwa perempuan itu sesuatu yang lemah. Dianggapnya begitu karena dititipkan. Iya. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat, beliau adalah sesuatu yang mulia. Iya. Ada yang sesuatu yang terpendam gitu ya. Betul. Jadi bisa harus dijaga. Tergantung cara kita memandang. Betul. Contoh misalnya, pendengaran kita kan terbatas. Ini sebenarnya kekurangan atau kelebihan? Pendengaran kita nih terbatas. Ini kekurangan atau kelebihan? Bisa dianggap sebagai kekurangan karena keterbatasan pendengaran, bisa juga dianggap sebagai sebuah kelebihan. Kelebihannya apa? Andaikan kita tidak punya keterbatasan di dalam pendengaran, kita nggak bisa tidur. Iya. Kita nggak bisa istirahat. Betul. Iya. Bagaimana kita akan istirahat kalau semua yang kita di sekeliling kita dengar? Bayangkan itu. Jadi tergantung cara memandang itu. Ini yang sering membuat orang tuh menjadi kemudian karena berbeda asumsi, berbeda pemahaman. Akhirnya terjadi dua kelompok yang berbeda pemikiran. Terus menerus karena cara berpikir yang berbeda. Tadi Rasulullah menitipkan titip wanita ya. Ini bagi orang ulama konservatif mungkin artinya, yang mengatakan bahwa tidak perlu ada gender ya. Betul. Bahwa perempuan lemah kan harus jaga. Tapi bagi ulama-ulama kontemporer mungkin ya bisa jadi kan menafsir bahwa ini ada sesuatu. Walaupun dikatakan memang dalam narasinya memang Rasulullah mengatakan nakisatun nafsi, yang lemah fisiknya, yang lemah
apa namanya agamanya. Alasan penitipan itu yang dikatakan Rasulullah itu seperti itu. Itu lemah dalam arti umum, pemandangan umum. Tetapi di balik kelemahan itu sebetulnya ada apa namanya? Ada kekuatan yang luar biasa, ada kelebihan lain yang kadang tidak dimiliki oleh laki-laki. Luar biasa. Iya. Jadi kita pertama di dalam membahas ini jangan pernah memandang remeh perempuan. Betul. Bahkan lahirnya seorang laki-laki pun dari seorang luar biasa. Ini sangat menarik ini. Wajar beliau jadi ketua umum, ternyata ilmunya sangat luas sekali. Terima kasih Ki Salman. Ini pembahasannya sebenarnya masih kurang ini Ki Salman. Soalnya tambah menarik ya. Apalagi tadi ada hadis yang mengatakan bahwa itu wanita ya. Gitu. Ya artinya ini luar biasa, ini bisa jadi bisa jadi menjadi dua penafsir yang berbeda kan gitu. Ini teman-teman pembahasan sore kali ini tambah menarik sebenarnya. Tapi mungkin kita akan ketemu di kesempatan yang lain saja. Artinya biar teman-teman juga nggak langsung bisa ketemu dengan beliau kan, bisa nanti di episode sebelumnya, setelahnya. Iya, jangan dulu kita ambil kesimpulannya. Betul. Nanti bisa dilanjut lagi ya. Insya Allah. Tapi tentu tarifnya beda. PV Bang Rafi. Ini bahaya sekali ini. Ya mungkin hanya itu ya dari kami sebagai pembawa acara, host dari Lutfi NJ Channel. Terima kasih Ki Salman atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.